Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imaratul Bilad sebagai pemateri kedua dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi Archaebacteria. Yang pertama ini metanogen, di mana metanogen ini merupakan kelompok Archaebacteria yang mereduksi karbon dioksida CO2 yang menjadi H2O dan metana CH4 yang menggunakan hidrogen H2. Metanogen ini bersifat kemosintetik dan anaerobik. Habitatnya di rawa, lumpur, dan tempat-tempat sedikit oksigen. Ada juga beberapa spesies yang hidup dan bersimbiosis di dalam perut atau saluran pencernaan hewan ruminansia. Contohnya itu rayap, sapi, dan herbivora lain yang mengandalkan makanan berselulosa. Metanogen ini memiliki peranan penting dalam nutrisi. Adapun contoh spesies pada kelompok ini, yang pertama Methanosarsina bakteri, kemudian Methanobrevillebacter smithii, dan yang terakhir Methanosarsina acetiforans. Adapun Methanobrevibbacterial smithii ini merupakan archaea dominan yang berada dalam usus manusia. Hal ini memainkan peran penting dalam pencernaan efisien polisakarida dengan mengkonsumsi produk akhir fermentasi bakteri. Kemudian Methanosarsina bakteri dan Methanoacetiforans ini merupakan jenis bakteri yang bersel tunggal yang dikenal sebagai metanogen anaerobik yang menghasilkan metana. Mereka hidup di lingkungan yang beragam, di mana mereka dapat tetap aman dari pengaruh oksigen, baik di permukaan bumi, di air tanah, di ventilasi laut dalam, dan di saluran pencernaan hewan. Methanosarsina ini tumbuh dalam koloni. Selanjutnya terdapat jenis bakteri halofilik, di mana istilah halofil ini berasal dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama halo, kemudian yang berarti garam, dan yang kedua itu philos yang berarti pecinta. Halofil ekstrim atau halofilik merupakan kelompok Archaebacteria yang hidup di dalam yang asin dengan kadar garam yang tinggi, seperti di Laut Mati dan Great Salt Lake atau Danau Garam di Amerika. Kemudian halofilik tersendiri bersifat heterotrof, di mana untuk menghasilkan energi halofilik melakukan respirasi aerobik. Ada pula beberapa yang bisa berfotosintesis. Kemudian beberapa kelompok halofilik ini membentuk suatu buih berwarna ungu, dan ada pula yang berwarna merah intensif. Warna ungu ini berasal dari pigmen bakteri Orhodopsin, sedangkan warna merah berasal dari pigmen karotenoid. Adapun karotenoid dan bakteri Orhodopsin ini merupakan suatu pigmen yang diperoleh dari energi cahaya. Nah, contohnya jenis bakteri tersebut dapat dilihat di samping gambarnya yang bernama Halobacterium sp. Kemudian selanjutnya terdapat jenis termofilik, di mana termofilik ini merupakan organisme termofil atau organisme yang hidup dan berkembang pada suhu yang relatif tinggi antara 41 derajat dan 122 derajat Celcius. Nah, termofil ini ditemukan di berbagai wilayah geotermal seperti sumber air panas pada Taman Nasional Yellowstone dan lubang geotermal laut dalam. Kemudian lebih jauh lagi, hipertermofil adalah organisme yang dapat hidup dan berkembang pada lingkungan yang sangat panas di atas 60 derajat Celcius.
Hipertermofil ini merupakan bagian dari termofil yang juga selain dapat bertahan pada suhu yang sangat panas, tetapi juga bisa bertahan dengan lingkungan ekstrim lainnya, seperti tingkat keasaman dan tingkat radiasi yang tinggi. Nah, contoh bakteri jenis termofilik ini Alisiclobacillus acidoterrestis, di mana jenis bakteri ini merupakan spesies bakteri gram positif yang benar-benar aerob. Bakteri ini bersifat asidofilik dan menghasilkan endospora. Mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga.